Kalian punya senapan, aku cuma punya senyuman. Nah, di sini sebenarnya orang menggambarkan bahwa ini bagian dari apa yang sudah terjadi beberapa bulan yang lalu. Di mata Ustadz Abdul Somad ada penipu yang dinyatakan mungkin via pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, voice of voiceless. Sahabat sekalian, setelah libur panjang kita kembali lagi masuk di podcast ini, podcast yang terus membahas atau menyimak persoalan-persoalan terkini atau isu-isu terkini yang banyak diperbincangkan, banyak diperdebatkan dalam program Hot News. Kali ini saya akan membahas tentang puisi dari salah satu ustadz atau dai terkenal ya, dai kondang di Indonesia. Dia adalah Ustadz Abdul Somad yang sempat dibahas banyak pihak, banyak dikupas. Tapi apa sebenarnya isinya ya? Kita akan ikuti ya. Kita rilis dari suaranesia.com yang berjudul Puisi Tak Sepadan, Ustadz Abdul Somad. Kalian punya senapan, saya cuma punya senyuman. Berita yang dilansir oleh suaranesia.com menyebutkan Ustadz Abdul Somad atau UAS tiba-tiba membuat puisi yang berjudul Tak Sepadan. Puisi tersebut dibuatnya pada 31 Desember 2020. Puisi yang terdiri dari 6 bait itu sangat menyentuh bagi yang membacanya. Apalagi Ustadz Abdul Somad menggugah video puisi tersebut ke akun YouTube Safari UAS Official. Puisi yang berdurasi 1 menit 3 detik itu kini sudah ditonton hampir 4.000 penonton. Di dalam kolom komentar puisi tersebut ditulis, silahkan resapi, semua memiliki makna tentang hal yang sedang terjadi. Jadi di komentarnya pertama di pin ya, beliau juga mengomentari puisinya sendiri. Yang tadi saya sebut ya, silahkan resapi, semua memiliki makna tentang hal yang sedang terjadi. Artinya yang terupdate ya, terkini ya, yang sedang terjadi berarti saat-saat ini. Dalam puisi ini mendapat ratusan komentar yang paling banyak mengatakan puisi ini ditujukan terhadap penangkapan Habib Rizik Syihab atau HRS dan pembubaran FPI. Namun sebelum menebak, simak dulu puisi di bawah. Saya akan bacakan puisinya. Nanti kita akan coba analisa, gambarkan apa ini maksud puisinya. Judulnya Tak Sepadan. Nah, tak sepadan itu kalau kita lihat dalam kata lain ya, artinya tidak seimbang atau tidak setara ya. Tak sepadan judulnya. Aku sedang merasakan suatu perasaan tapi sulit untuk dikatakan. Jadi ada sesuatu perasaan tapi sulit untuk diungkapkan. Seperti saat sekolah di Medan saat usia belasan. Jadi kalau kita lihat ya beberapa komentar, dia menyatakan waktu sekolah di Medan punya perasaan yang sulit diungkapkan gitu ya. Dan usianya waktu itu belasan. Aku tak melawan bukan karena aku tak tahan, tapi karena kita memang tak sepadan. Aku tak melawan, artinya dia tidak bisa berontak ya, dia tidak bisa melawan. Bukan karena aku tak tahan, dia udah nggak tahan ya. Bukan karena aku tak tahan, bukan karena aku tak tahan. Ya dia mungkin masih bisa menahan dirinya ya. Tapi karena kita memang tak sepadan, dia tahu diri bahwa dirinya dan sesuatu objek yang dia gambarkan itu nggak sepadan. Kalian punya senapan, aku cuma punya senyuman. Nah, di sini sebenarnya orang menggambarkan bahwa ini bagian dari apa yang sudah terjadi beberapa bulan yang lalu. Apa yang sudah terjadi di bulan kemarin ya. Kalian punya senapan, aku punya senyuman. Dia bilang dia punya senyuman. Yang mencaci maki kalian bayar kontan.
Aku cuma punya relawan. Dia juga mau ngasih tahu bahwa dia punya relawan gitu ya. Harta milik kalian, kuasa pun punya kalian. Ini dari sini sebenarnya orang bisa mengasumsikan harta punya kalian, kuasa pun punya kalian. Siapa yang berkuasa mungkin gitu ya. Penipu kalian katakan pahlawan. Ini banyak yang menjadi perdebatan, pertanyaan ya. Penipu kalian katakan pahlawan, kawanku pun berubah menjadi lawan. Penipu kalian katakan pahlawan. Di mata Ustadz Abdul Somad ada penipu yang dinyatakan oleh mungkin via pemerintah mungkin ya, tapi ya Allahu a'lam, kita nggak tahu. Kawanku pun berubah menjadi lawan ya. Mungkin ini maksudnya benar juga apa yang disampaikan komentar-komentar itu ya, mungkin ya. HRS itu kawannya Ustadz Abdul Somad, itu jadi lawan gitu ya. Memang dunia penuh permainan. Kalaulah bukan karena Tuhan, sudah lama jiwa ini bosan. Ditambah lagi bisikan setan. Memang dunia penuh permainan, kata. Kalaulah bukan karena Tuhan, sudah lama jiwa ini bosan. Jadi dia mengekspresikan bahwa dia menahan diri karena Tuhan gitu ya, karena menahan diri ya, walaupun dia sudah bosan gitu. Ditambah lagi bisikan setan. Saya nggak tahu bisikan setan itu maksudnya gimana ya, bisikan-bisikan dari orang, bisikan gaib. Tapi masih ada Quran, penenang jiwa yang rentan. Kuanggap kalian bagian dari ujian menuju surga abadi milik Ar-Rahman. Tapi masih ada Quran. Jadi Quranlah yang menjadi pedoman, menjadi panutan ya, bahwa dia masih meyakini itu penenang jiwa yang rentan. Kuanggap kalian bagian dari ujian menuju surga abadi milik Ar-Rahman. Ya itu kira-kira gambaran puisinya. Orang bisa menerjemahkan berbeda-beda, orang bisa menerjemahkan atau menafsirkan berbeda-beda. Tapi yang paling penting, apapun refleksi tahunan ya, refleksi 2020 ke 2021 akhir tahun itu dianggap sebagai curahan isi hati seseorang yang bisa dilampiaskan melalui sajak, syair, lirik, puisi dan seterusnya. Nah, itu hak ya untuk bisa ditayangkan di mana saja, itu hak. Nah, satire seperti ini, sindiran-sindiran atau ungkapan-ungkapan yang berbentuk puisi, ini juga kita tidak bisa nafikan. Banyak juga yang melakukan itu. Dulu banyak sastrawan yang melakukan hal yang sama. Apakah ini dianggap sebagai hal yang efektif oleh Ustadz Abdul Somad, kita nggak tahu. Tapi kalau saya lihat ya, Ustadz Abdul Somad itu setiap tahun bikin puisi-puisi akhir tahun deh. Artinya ini sudah nggak baru juga sih. Ya apapun itu, yang paling penting kita tetap harus jaga keharmonisan antar kita tahan diri, kita ikuti proses-proses yang ada. Ya kita terus pelajari, kita terus tafsirkan sesuai diri kita saja, tidak perlu menafsirkan terlalu berjauhan ya, terlalu jauh. Semoga negeri ini aman, tentram, negeri yang gemah ripah loh jinawi tetap kuat, dan persatuan terus kita tingkatkan kembali. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Terus bersama kami di podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, voice of voiceless. Tapi sebelum saya akhiri kali ini, seperti janji saya bahwa selalu ada produk-produk UMKM yang free kita iklankan di podcast ini. Ini komitmen bagi tim untuk membangkitkan UMKM. Di sini kita dapat kiriman dari kopi lelet ya, kopi lelet dari Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Kopinya beda banget karena dihaluskan sangat halus, dan kalau di sana di tempat asalnya setelah ditiriskan kopi ini dikasih susu dan bisa dipakai buat ngelukis. Ini kopi luar biasa, Anda bisa pesen.
ada kopi lelet, banyak sekali macamnya. Tapi kali ini yang bisa dan Anda rasakan nikmati di rumah ada namanya kopi Madani ya, beratnya 165 dan ada beberapa produk lainnya. Ini luar biasa. Kopi lelet ya. Kopi lelet ini bisa dileletkan di rokok ya, bisa dileletkan di mana dan dinikmatinya luar biasa. Kopinya sangat halus. Anda bisa coba, bisa nikmati dan jangan lupa cek, langsung beli saja kopi lelet lasem Madani. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya dalam program-program yang akan datang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.